Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di Indonesia adalah rotan. Di Gorontalo umumnya tumbuhan rotan dimanfaatkan sebagai bahan baku produk kerajinan, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Saudara, melimpahnya hasil alam dan rotan di Provinsi Gorontalo membuat produksi kerajinan berbahan baku rotan menjadi sentra industri di wilayah Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo masih mampu tetap bertahan di tengah-tengah era modern seperti sekarang ini. Seperti apa proses pembuatan kerajinan rotan? Mari ikuti saya. Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2012, terdapat 81 industri bambu dan rotan. Industri-industri ini menyebar di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo. Salah satunya di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Jaya yang merupakan sentra kerajinan rotan. Ada model kepang indah yang model kipas sama sedan. Itu semuanya rata-rata jadi 12 per minggu ya. Per bulan dia berarti 48 set. Setnya kalau per minggunya itu dia 12 juta ya. 12 juta. Iya. Itu rata-rata di wilayah Manado, Kota-Mobagu, ya. Terus di bagian Sulawesi Tengah. Iya, ada ya Pak. Kayak tirai. Itu bahannya dari pohon nau itu, kalau bahasa Gorontalonya. Oh, iya. Terus kalau bahasa Manadonya itu ponseo. Nah, itu seperti tirai ini yang sementara dimuat. Terus yang lainnya ada produksi kasur atau boslak, ada bantal, itu daripada bahannya dari kapok. Itu. Berdasarkan data yang ada di Desa Tinelo pada tahun 2012, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, terdapat 5 industri kerajinan rotan. Salah satunya adalah industri kerajinan aneka rotan yang dikelola oleh Bapak Ikson Ali. Didirikan pada tahun 1998, keberadaan industri ini terbilang baru dibanding industri lainnya. Industri kerajinan aneka rotan dapat terus bertahan dan bersaing dengan industri kerajinan lainnya di Gorontalo. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri kerajinan aneka rotan sejak tahun 98 terus mengalami perubahan jenis dan bentuknya. Hal ini berimbas pada pemasaran yang tidak hanya terbatas di Gorontalo, akan tetapi hingga keluar daerah. Bahkan pernah ada konsumen dari luar negeri yang memesan langsung produk industri kerajinan aneka rotan. Jika biasanya kerajinan rotan hanya untuk keperluan rumah tangga, namun di sentra produksi ini juga memenuhi pesanan untuk dekorasi pesta pernikahan yang berbahan baku rotan. Tommy Pramono, Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Kami akan mengajak Anda menuju ke salah satu penjual rujak kuah pindang. Ini adalah salah satu makanan unik khas Bali yang sangat digemari para pecinta kuliner. Sepintas mendengar nama makanan yang satu ini memang cukup aneh dan unik. Namun, jika kita sudah mulai menikmatinya, dijamin bakal ketagihan. Berbeda dengan rujak pada umumnya, seperti rujak gula dan cuka, rujak kuah pindang memiliki cita rasa yang khas, yakni gurih, pedas, dan sedikit amis. Rujak khas Bali ini sering menjadi menu wajib bagi setiap rumah makan di Bali. Bahan lain yang dicampur dalam pembuatan rujak kuah pindang adalah terasi,
garam, dan juga cabai untuk menambah rasa pedas. Bahan-bahan ini diulek hingga halus, kemudian ditambahkan kaldu ikan. Banyak jenis buah yang dapat dicampur dalam rujak kuah pindang ini. Mangga muda, bengkoang, kedondong, mentimun, hingga pepaya. Selain rujak, kuliner lainnya yang juga memakai kuah pindang untuk penambah cita rasa lezat adalah bulung atau rumput laut. Bumbu yang dipakai kurang lebih sama dengan bumbu yang dipakai pada rujak kuah pindang. Tetapi pada bulung ditambahkan kelapa dan kacang. Bahannya yang diulek terasi, cabai, gula pasir, kuah pindang. Itu udah langsung ditambahin buahnya. Ya, buahnya itu udah mangga kayak tadi kan, kedondong, bengkoang, pepaya, timun, nanas. Kalau paling enak sih memang mangga aja. Untuk bulungnya sendiri apa aja bahan? Bulungnya kelapa, laos, itu udah bumbunya kuah pindang sama yang rujaknya, terus kacang mentik itu aja. Ya. Cara bikinnya Bu? Cara bikinnya sama, diparut kelapanya sama laosnya, terus dicampur sama bulung, pakaiin dah bumbu kuah pindang. Ya. Bulungnya terlebih dahulu diapain Bu? Datang dari pasar, dicuci, terus disiram pakai air hangat biar enggak terlalu mateng. Itu aja sih. Salah seorang penikmat rujak kuah pindang mengatakan sudah sejak dulu menggemari makanan dengan ciri khas gurih dan sedikit amis ini. Kuahnya itu rasa gurih dan buahnya segar-segar dan rasanya beda sama rujak-rujak yang lain. Rujak kuah pindang beda dari rujak jenis lainnya. Buahnya segar, rasanya pedasnya enak. Ya. Udah lama sekali Bu? Sudah cukup lama. Rujak kuah pindang dengan cita rasa gurih, asam, pedas, dan manis yang pas tidak saja digemari penikmat dari kalangan lokal, tetapi juga dari kalangan wisatawan domestik. Apalagi mereka yang suka rujak dan pecinta makanan pedas. Soal harga, tak perlu khawatir, karena hanya dengan merogoh kocek mulai Rp5.000 hingga Rp8.000, Anda sudah bisa menikmati seporsi lesatnya rujak kuah pindang khas Bali. Nah, bagi yang kebetulan berwisata di Bali, rujak kuah pindang khas Bali ini patut Anda coba. Selamat menikmati!